Shalom teman-teman semua, senang sekali Miss Lina bisa membawakan firman Tuhan hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh chapel bersama-sama Tuhan, sekalipun kami terpisah oleh jarak Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan hadir dimanapun kami berada. Tuhan akan menolong setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga boleh memperoleh satu rema melalui apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa meminta mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, apakah kalian pernah mempertanyakan apakah Allah itu benar-benar ada? Lalu jika Allah benar-benar ada, mengapa ada kesulitan, kejahatan, kesedihan di dunia ini? Pernahkah kalian mengalami saat yang benar-benar sulit, keadaan di mana kalian merasa sangat terpuruk? Rasanya tidak ada seorang pun yang peduli. Bahkan Allah yang kita percaya pun rasanya tidak hadir saat itu. Salah nggak ya kita mempertanyakan kehadiran Allah? Saya nggak tahu ya bagaimana, apakah teman-teman juga ada yang pernah mengalami saat-saat seperti itu. Tetapi saya sendiri pernah mengalami itu. At the lowest point in my life, I wonder where is God? Apakah Ia melihat saya yang sedang sangat sedih, sangat terpuruk? Saya sendirian tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bahkan untuk melewati 1 menit demi 1 menit saja rasanya begitu sulit buat saya. Setiap saat saya mempertanyakan mengapa hal ini terjadi kepada saya. Di manakah Allah saat ini, saat semuanya ini sedang terjadi? Jika kalian pernah mengalami situasi seperti yang saya alami, rasanya tidak ada jawaban untuk kita semua. Apa yang sedang kita alami, kita bahkan ragu. Apakah Allah yang kita percaya betul-betul ada, bukan? Guys, it's okay to be not okay. Daud, seorang tokoh besar di dalam Alkitab, orang yang diceritakan sangat dekat dengan Allah, seringkali mengalami banyak kesulitan di dalam hidupnya. Dalam kitab Mazmur seringkali kita menemukan bagaimana Daud curhat kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah di dalam Mazmur 31. Daud menceritakan mengenai kesesakan yang dialaminya, kesedihannya, kesengsaraannya. Ia meratap kepada Allah. Ia mengatakan, "Sendengkanlah telingamu kepadaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati." Tapi jika kita membaca seluruh perikopnya dan Mazmur-Mazmur Daud yang lain, kita akan menemukan bagaimana melalui semua pergumulan yang ada di dalam hidupnya, Daud menyadari bahwa tidak pernah sekalipun Allah meninggalkan dia. Bahkan dalam Mazmur 139 ayat 7, kita akan melihat bersama-sama. Mazmur 139 ayat 7 dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang." Daud mengenal Tuhan melalui pengalaman hidupnya. Ia menyadari bahwa Allah itu maha hadir. Karena penyataan Allah dalam hidupnya, ia tidak bisa lari, bahkan dikatakan tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di segala tempat. Walaupun dia pergi ke langit di atas, ataupun dia ke ujung laut, Tuhan mampu menjangkau dirinya. Bahkan di dunia orang mati yang tidak terjangkau oleh manusia sekalipun, Tuhan hadir di sana. Dan teman-teman, Tuhan bukan hanya menjangkau Daud, namun kita semua. Kita adalah orang-orang yang Tuhan jangkau. Mungkin it's okay to be not okay as long as you are here. As long as God is with us.
Kita seringkali tidak menyadari bahwa Allah selalu hadir. Ia dapat hadir sekaligus di saat saya dan kalian sedang mengalami suka ataupun duka. Ia ada di semua tempat secara bersamaan. Mengapa bisa seperti itu? Karena Ia adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ia menyatakan kemahahadirannya sebagai penggenapan dari janjinya, bahwa Allah akan menyertai umatnya, bahwa Dia ada, Dia memperhatikan bahkan menolong kita di dalam berbagai keadaan. Seperti yang dikatakan Daud, bahkan di tengah situasi yang kita alami, ketika tidak ada seorang manusia pun dapat menjangkau kita, menjangkau keberadaan kita, tetapi tangan Allah memegang dan menuntun kita setiap waktu, baik siang maupun malam hari. Daud melalui pengalamannya melukiskan, dia melewati masa-masa yang sulit sebagai kegelapan, namun ia melihat cahaya Tuhan yang memberinya pertolongan. Kehadiran Tuhan adalah suatu pengharapan bahwa ketika segala sesuatu nampak begitu gelap, terlihat buntu, atau tidak ada jalan keluar, kehadiran Tuhan menjadikan semua itu terang benderang, sehingga kita dapat dituntunnya untuk berjalan. Ada jalan keluar untuk setiap masalah kita. Fakta kemahadiran Tuhan bukan hanya dialami Daud atau tokoh-tokoh lainnya di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri hadir. Ia menyebut kita adalah sahabat-sahabatnya. Setiap orang pasti butuh sahabat, bukan? Sekalipun di masa-masa pandemik seperti ini, kalian tidak dapat bertemu dengan teman-teman kalian karena sekolah masih libur, tetapi kalian butuh teman yang kalian bisa ajak chatting, kalian bisa ajak berbagi, bahkan kalian butuh teman untuk melike postingan kalian, bukan? Coba teman-teman bayangin betapa luar biasanya, betapa senangnya, betapa hebatnya kalau kita punya sahabat seperti Yesus yang omnipresent, maha hadir saat kita membutuhkan penghiburan, butuh teman untuk curhat, atau shoulder to cry on. He will be there for us. Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia yang tidak bersalah mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi, yang kita tutupi rapat-rapat, dan kita pikir tidak ada seorang pun yang tahu. Namun, pada saat kita merasa bahwa itu adalah sudah tersembunyi, sudah rapat, tidak ada yang tersembunyi, dan tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang maha hadir dimanapun kita berada. Sekalipun Ia mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat, semua kedegilan hati kita, semua kelemahan dan kedagingan kita, tetap Ia mau menanggung semuanya itu karena Ia sangat mengasihi kita. Ia menjaga dan rela mengorbankan dirinya bagi kita semua domba-domba yang dikasihinya. Sekalipun kita sering kali menyakiti hatinya, memberontak kepadanya, mengambil jalan yang kita mau, bahkan mempertanyakan dan mengabaikan keberadaannya. Karena mungkin kita terlalu sibuk mengasihani diri kita dengan urusan-urusan hidup kita. Namun Ia tetap hadir, selalu beserta kita dan mendengarkan jerit-jeritan kita. Dan juga banyak orang kecewa karena mengira dan mengenal Yesus, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka semua kesulitan, kesusahan itu akan hilang. Tentu saja tidak, bukan? Kita hanya dapat mengerti hal ini jika kita dapat hidup bergantung dan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dia adalah sahabat terkasih kita. Kita akan bisa merasakan betapa Allah sangat mengasihi kita dan memahami bahwa Allah memakai setiap hal, setiap kesulitan dalam hidup kita agar kita semakin dekat dan semakin mengasihi Dia. Dia ingin kita menyembah Dia. Dia ingin merubah hidup kita semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam iman kita kepadanya. Bahkan mengambil pelajaran penting dari setiap kesulitan yang ada, agar kita dapat membantu orang lain untuk bertumbuh, untuk lebih mengenal siapa Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh Gracia Poli berikut ini. Mari kita saksikan.
Jadi sewaktu saya masuk Platnas di tahun 2003, banyak orang dan banyak pembina yang bilang bahwa saya adalah salah satu harapan untuk bisa memajukan bulu tangkis Indonesia, khususnya di ganda putri. Tapi along the way, waktu saya menjalani itu, di tahun 2007, 2009, 2011 itu saya cedera. Paling puncaknya itu 2012, sebagai seorang atlet ingin ikut berpartisipasi dalam Olimpiade. Dan kenyataannya saya masuk Olimpiade tapi saya didiskualifikasi dari Olimpiade. Dan itu membuat hancur semua mimpi, buyar dan segala macam. Dan banyak orang bilang, udah buat apa investasi banyak-banyak, pada akhirnya tidak menghasilkan prestasi apapun. Apa yang membuat akhirnya Grace tidak jadi menyerah? Sedikit orang yang masih percaya dengan talenta saya di dalam dunia bulu tangkis ini. Dan itu termasuk gereja, keluarga, dan teman-teman dekat saya yang mereka bilang, you still can do it. Tapi pada saat itu saya juga tidak muda lagi. Dan buat seorang wanita, menyerah itu adalah salah satu opsi waktu itu. Jadi dilema buat saya untuk meneruskan. Dan Tuhan yang intervensi dalam kehidupan saya, dan suara Tuhan yang sangat besar bahwa kamu harus lanjutin karena kamu belum selesai. Jadi itu yang membuat saya mau maju, dan saya mendengar sedikit suara yang positif dan di antara semua mayoritas yang membilang saya pada waktu itu, kamu udah, you're done. Apa definisi keberhasilan dan jadi bintang bagi seorang Grace Polly? Bisa bersinar buat orang lain, bukan buat diri saya sendiri saja. Karena mimpi saya juga adalah bisa menciptakan generasi selanjutnya yang mereka bisa bersinar dan bisa melanjutkan tali estafet ini. Ada ganda putri lainnya itu untuk bisa bersinar. Bahkan saya sering bilang ke mereka, kalian bisa lebih dari apa yang kalian pikirkan. Bukan hanya juaranya, tapi bagaimana sewaktu kita juara, kita dihargai sama orang. Otomatis itu karena kita punya nilai yang bagus dalam hidup kita. Seperti kita punya attitude yang bagus, kita punya karakter yang dinilai sama orang, bisa ada positifnya di dalamnya. Jadi nilai-nilai itu yang saya lebih ingin tekankan kepada adik-adik saya sih, dan generasi-generasi berikutnya. Kamu dikenal bukan hanya karena fighting spirit kamu di kalangan atlet dalam negeri, bahkan di luar negeri kamu dikenal karena your fighting spirit. Tapi selain itu kamu dikenal karena kamu dapat dipercaya. Saya dengar banyak menjadi tempat orang curhat. Bagi kamu, apa yang menyebabkan kamu menjadi orang dan pribadi seperti itu? Saya banyak belajar sewaktu di kegagalan itu. Saya semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan ajarin saya untuk punya nilai-nilai, value-value yang bagus. Ternyata itu Tuhan persiapkan untuk saya bisa sharing. Jadi apa yang mungkin kalau saya sering bagikan setiap minggu, atau pastor-pastor lain dan teman-teman yang sharing, yang komunitas di date, di keluarga, bahkan itu yang membuat saya nggak usah saya ngomong, mereka sudah bisa merasakan, dan bahkan mereka bisa datang dan untuk minta pendapat. Dan saya bersyukur karena itulah Tuhan ciptakan saya untuk bisa memberkati banyak orang. Teman-teman, kuasanya, kehadirannya jauh melampaui keterbatasan manusia. Berserulah kepada Tuhan karena Ia dekat dengan kita. Tidak ada yang terlalu sukar atau mustahil bagi Tuhan. Ia hadir di dalam setiap musim hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa kita tidak memerlukan Dia karena kita merasa saat ini segala sesuatu baik-baik saja. Atau kita merasa kita tidak pantas untuk berseru kepada Allah yang kudus karena kita merasa terlalu berdosa, terlalu cacat, terlalu hancur. Tetapi tidak ya teman-teman. Gak ada yang seperti itu di hadapan Tuhan. Ia selalu ada bersama kita, menemani keterpurukan kita, kesulitan kita. Ia mau bersama-sama dengan kita melewati semuanya ini. Ia ingin kita mengalami kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita. Ia juga hadir dimanapun teman-teman berada saat ini. Maukah kalian datang kepadanya? Maukah engkau berseru kepadanya? Mintalah pertolongan kepadanya untuk segala pergumulanmu, kesesakanmu, kesedihanmu. Tidak ada yang terlalu sepele di hadapan Tuhan. Nyatakanlah segala permohonanmu kepadanya untuk studimu, masa depanmu, karirmu, bahkan pasangan hidupmu. Nyatakanlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mungkin sangat singkat pada pagi hari ini. Tuhan tolong setiap kami, jamah setiap kami. Lawat Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi beban dalam kehidupan mereka. Mungkin itu studi mereka Tuhan, studi yang akan mereka dalami lebih lanjut Bapa. Ataukah pergumulan di dalam keluarga, keharmonisan di dalam rumah tangga yang ada saat ini Tuhan. Tuhan tolong Bapa, lawat satu persatu Tuhan. Engkau dengar jerit tangis anak-anak-Mu Bapa. Engkau hadir menemani. Engkau adalah gembala yang baik yang akan menuntun kami, menopang kami Tuhan tatkala kami tidak mampu untuk berjalan. Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan semua pergumulan anak-anak Tuhan ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu melalui ruang, melampaui batas segala waktu Tuhan. Engkau mampu hadir di dalam setiap hati kami, menguatkan kami Tuhan. Tolong Bapa sekali lagi lawat anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada dimanapun mereka berada. Ampuni kami Tuhan, kalau kami ada dosa, kalau kami ada sesuatu yang kami tutupi selama ini, yang kami simpan rapat-rapat Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirlah di dalam kehidupan kami, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya setiap langkah kehidupan kami Tuhan, kami mau jalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menjadi sahabat kami. Tetaplah ada bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat anak-anakku sekalian, kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa boleh terus menyertai kalian semua, baik di dalam pergumulan, di dalam pelajaran, dalam studi lanjut, dan apapun yang kalian gumulkan. Senantiasa Allah hadir dan menyatakan kuasa-Nya. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa meminta dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.